Oke, baik Mbak dan Mas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan role saya sendiri, di mana saya akan menjadi backend dan pembuat Docker-nya yang akan bertanggung jawab dalam pembuatan aplikasi backend Flash dan juga konfigurasi Docker file-nya dan juga pengaturan resolve limit di Docker Compose-nya. Dan di sini seperti yang sudah disiapkan, udah saya buat struktur foldernya dari backend dengan isi Docker file, main file, baru ada backend 2 isinya sama, dan documentation ini untuk GitHub aja, sama ini Nginx, dan ada Compose untuk menjalankan Docker secara bersamaan. Dan pertama-tama kita ini dulu di bagian backend main PY-nya. Nah, saya hapus dulu nih. Oke. Nah, jadi di sini tuh saya menggunakan library socket ya untuk dapetin nama host dan kontainernya. Jadi library socket itu bakal ngebagi traffic ke server yang berbeda-beda. Dan ada 4 endpoint yang saya buat, yaitu ada products, catalog, checkout, sama slash biasa. Dan lanjut, em, saya menggunakan internal hashing SH 256 dan melarang penggunaan bentar. Dan saya juga nggak pakai time slip di sini. Nah, time slip. Nah, setelah itu eh, di bagian sini, nah itu merupakan simulasi beban CPU di mana setiap kali endpoint itu check out, eh, maka si Python tuh maka harus menghitung SH256 sebanyak 100.000 kali. Yang di mana 100.000-nya dari sini, dan ini akan memakan waktu sekitar 1 sampai 2 detik. Dan lanjut, di dalam backend satu ada juga Docker file untuk menjalankan image-nya, seperti biasa, yang standarnya aja. Dan nanti masuk ke Docker Compose, tapi nanti aja. Nah, lanjut, kalau yang main PY2 ini hampir sama aja. Perbedaannya itu hanya pada identitas server yang nampilin buat backend 2-nya. Jadi ntar dibedain. Paling ntar beda di sini aja. Misalnya sama. Oke, lanjut ke Docker Compose. Di mana Docker Compose-nya ini untuk ngejalanin semua Docker secara bersamaan. Dan di sini yang bagian yang penting itu mungkin di bagian eh ya ini Pak, ada limitnya. Mungkin bagian sini yang penting di mana limitnya itu dibatasi 0,5 CPU dan pakai 128 MB memori saja. Nah, ini dibatasin biar backend-nya tuh mudah kehabisan kapasitas pada saat dihajar traffic tinggi. Dan yang nanti akan didemoin oleh teman saya. Oke, lanjut. Karena saya udah jalanin. Oh, nah, nah ini Dockernya udah jalan. Jadi mungkin pertama-tama tuh bisa ngakses Docker ini, localhost. Nah ini kan, jadi dia itu sistemnya itu ada weightnya itu dibagi tiga, tiga sama satu. Jadi kalau kita nge-spam, ya. Nah, bobotnya itu satu tuh lebih banyak daripada dua. Jadi satu tuh lebih sering muncul daripada dua. Di mana backend satu mendapatkan tiga kali lebih banyak request dibanding backend dua. Jadi ntar lebih sering muncul satu. Misalnya saya set 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 baru bus dua dan berubah lagi jadi satu lagi. Oke, baru ini demo endpoint yang products-nya. Nah, seperti yang lihat ini muncul, yang munculkan data sesuai yang tadi input di dalam product specs-nya di bagian main PY-nya. Nah, lanjut untuk endpoint catalog itu bisa pakai sebentar. Nih. Nah, jadi sudah muncul di mana ini merupakan data-data kembalian dari produk. Dan ini buat ngembaliin response-nya aja.
Lanjut ke ini itu yang endpoint catalog, sekarang yang endpoint checkout. Nah, ini statusnya sudah sukses, jadi checkoutnya berhasil. Di mana em, perhatian respons itu agak lama karena ada 1.000 iterasi hash. Dan ini akan diuji oleh teman saya yang di row 3 nanti menggunakan Locust dengan traffic yang seperti ketentuan soal. Dan resource sudah saya batasi, jadi dia ntar harusnya cepat kehabisan memori. Nah, mungkin untuk bagian dari saya sendiri, di mana saya sudah berhasil membuat aplikasi backend, kedua backend tersebut dengan endpoint masing-masing, dan mengatur resource limit juga di Docker Compose. Dan sebenarnya ini untuk membantu teman saya di row 2 dan row 3. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Selamat malam, perkenalkan saya Reza NRP051 dari kelompok TKA A09. Saya mengerjakan soal 2 untuk implementasi task scheduling dengan Cloud SIM. Um, saya untuk setup environment saya udah install semuanya kecuali untuk Cloud SIM 4 karena ketika saya pakai source dari ini dia itu uh, kompatibelnya pakai Cloud SIM 3.0.3 gitu loh. Jadi ketika saya pakai Cloud SIM 4 dia kayak kurang works. Ini kan dari reponya ya. Repo yang sesuai di soal dari file jarsnya itu dia pakai 3.0.3 gitu. Jadi saya nggak pakai Cloud SIM 4. Terus untuk parameter-parameternya di FCFS sama di round robin juga udah saya rubah. Kok di round robin. Pokoknya yang di sini ya di constant Java udah saya rubah juga untuk uh, parameternya menjadi seperti ini. Nah, 23, 25. Nah, sesuai dengan yang di requirement soal. Setelah itu menjalankan simulasi, jalankan dua algoritma berikut secara bergantian. Aku mulai dari FCFS-nya dulu ya. Ini udah di run, sukses semuanya, 20 cloudlet. Max span-nya ada di 5567. Habis itu yang round robin hal yang sama juga, dia sukses semua 20 cloudlet, dia max span-nya ada di 4685. Nah, selanjutnya catat hasil output, semuanya tercatat di GitHub kemarin. Nanti linknya akan ditaruh di deskripsi video. Soal nomor 5, modifikasi spesifikasi VM. Nah, ini tuh udah saya modifikasi ya, tapi yang di FCFS. Nah, ini udah sesuai yang di soal ya, kayak semuanya dikali dua kan untuk speknya. Tapi setelah saya run berulang kali untuk FCFS-nya itu ternyata hasilnya itu tidak berubah gitu loh. Kalau dia mau di resource-nya di dua kaliin atau tetap itu hasilnya nggak berubah. Mereka rentangnya itu ada di 4 ribuan sampai di 6 ribuan gitu, nggak pernah di bawah itu ataupun lebih dari itu, antara 4 ribu, 5 ribu, sama 6 ribu. Nah, menurut saya analisis kenapa kok ini resource-nya diperbesar kok hasilnya masih tetap sama max span-nya. Itu karena di nah ini di di CID-nya pun dia itu selalu berubah di setiap iterasinya. Itu terus juga panjang cloudletnya pun setiap iterasinya dirubah juga, random juga gitu. Jadi setiap iterasi itu tidak sama, makanya itu penyebab kenapa itu pertama sih penyebab kenapa max span-nya itu antara resource-nya udah dinaikin atau belum itu
masih sama aja gitu loh rentangnya 4.000 sampai 6.000. Terus kedua itu karena, nah, ada ini Cloudlet Scheduler Space Share. Nah, ini tuh ngebikin VM itu ngeproses cloudlet itu random kan. Maksudnya cloudlet yang masuk ke VM yang diproses itu bisa jadi cloudletnya itu besar, bisa jadi kecil. Nah, ketika cloudlet yang masuk besar, maka prosesnya itu bakal lama gitu. Sehingga mengakibatkan max span-nya juga tinggi gitu. Sehingga ya itulah kenapa resource-nya itu mau dinaikin atau mau tetap kayak yang ini, itu tuh max span-nya tuh tidak berubah gitu loh. Masih tetap di rentang 4.000 sampai 5.000. Jadi ini jelaskan ulang dan simulasi dan bandingkan max span sebelum dan sudah modifikasi. Nah ini nggak saya jalankan karena ya itu tadi penjelasan saya tuh sudah cukup menggambarkan gitu. Ya udahlah ya saya coba run ya. eh Coba ini untuk terakhir tuh saya coba run 3 kali ya. Ini kan tadi di 5.000. Ini masih di 5.000. Ini 5.000. Sekali lagi deh siapa tahu dia naik atau turun ke 4.000 atau 6.000. Nah, dia akan turun ke 6.000, ke 4.000. Sekarang coba aku turunin ke setengahnya ya. Tadi 4.000 sampai 5.000 ya rentangnya. Coba kalau yang ini. Kita turunin resource-nya. Nah, dia tetap di 5.000. Kita coba 3 kali di 4.000. Oke. Di 4.000. Oke. Terakhir karena di 4 kali ini juga 4 kali. Di 5.000. Jadi sesuai yang saya jelasin tadi, rentangnya itu tetap di 4.000 sampai 5.000, paling beda-beda di 5 5 sekian gitulah atau 4 sekian, beda-beda di situ tapi rentangnya masih sama sih. Mungkin itu sih untuk penjelasan soal nomor 2. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mengenai stress testing, chaos engineering, dan optimasi load balancer pada skenario flash sale event 11.11 di aplikasi tahu kita. Nah, untuk skenario ini itu bertujuan untuk menguji keandalan algoritma load balancing engine X ketika menghadapi request yang tidak seimbang antara melihat katalog, itu untuk yang bagian ringannya, dan check out produk itu yang bagian yang sangat beratnya menggunakan locus. Oke, di sini saya lihatin dulu untuk perubahan dari backend dan resource limitnya di sini. Mungkin di sini aja ya. Hmm. Jadi di sini untuk mensimulasikan beban nyata, kami itu menambahkan dua endpoint pada file main.py, itu baik di backend satu maupun backend 2, di mana pertama itu adalah endpoint dari endpoint katalog di sini. Nah, katalog ini. Jadi di sini endpoint itu bersifat ringan karena hanya mengembalikan data katalog produk statis dalam format JSON. Lalu yang kedua ada endpoint checkout di sini. Nah, di sini tuh metodenya itu post, di mana untuk mensimulasikan proses checkout yang berat secara real, di mana kami nggak menggunakan time sleep, di mana kami itu melainkan menggunakan perulangan komputasi matematika berupa hash SHA-256 ini. Ya, SH256 ini yang iteratifnya itu sebanyak 100.000 kali. 100.000 kali, di mana ini tuh akan membebani CPU kontainer secara nyata selama kurang lebih 1 sampai 2 detik. Ya. Selanjutnya mari kita lihat penerapan dari cache engineering-nya, itu pada Docker Compose dari ML ini, di mana agar backend itu lebih mudah mencapai batas maksimal kapasitasnya, saat diserang traffic tinggi, kami itu memberikan beban batasan resource yang ketat pada masing-masing service backend-nya. Jadi dapat dilihat sini masing-masing backend itu dibatasi dengan menggunakan 0,5 CPU core dan 128 MB memori. Dengan pembatasan ini, resource ketat ini itu kita akan melihat bagaimana algoritma load balancer itu menangani beban yang ekstrim. Nah, untuk melakukan stress testing, kami itu saya itu membuat script locus bernama locus file.py. Di sini kami mendefinisikan kelas
toko kita user, di mana perilakunya nanti seperti ini. Jadi 80% aktivitas user adalah melihat-lihat barang, didefinisikan dengan dekorator teks 8 yang mengarah ke endpoint katalog. Terus 20% aktivitas user sisanya adalah melakukan pembelian, didefinisikan dengan dekorator teks 2 ini yang mengarah ke endpoint checkout. Terus untuk wait time-nya sendiri atau waktu tunggunya sendiri, antar request itu diatur secara dinamis, itu antara 1 sampai 3 detik menggunakan fungsi between 1 3 bawaan dari si Locus. Ya. Sekarang kita masuk ke pengujian tahap satu. Di sini kita bakal menguji algoritma Robin biasa tanpa wake pada Engine X. Di sini, nah, di sini kita bisa lihat sini upstream app server backend satu sampai server backend 2. Di mana pertama mari kita jalankan kontainernya terlebih dahulu. Docker Oke, ya. Terus kita buat kontainernya dulu. Docker compose app giniin build. Oke, udah. Nah, setelah kontainer kita udah nyala nih, mari kita di sini kita jalankan pengujian dari locusnya. Kita jalankan locus di sini kita bakal jalanin locus dari terminal. Python Python locus locus kita jalanin. Oke, terus kita coba langsung ke browsernya. Nah, di sini di halaman web UI ini kita masukin parameter pengujian ekstrim sesuai dengan ketentuan soal. Di sini number of usernya kita masukin 500. Terus pound rate-nya kita masukin 20 per user. Terus untuk hostnya kita masukin ke HTTP localhost aja. Nah, terus ini kita start swarming. Nah, di sini di sini kita biarkan pengujian ini dulu berjalan selama tepat 3 menit. Jadi bisa ditunggu sebentar. Nah, kalau misalnya lihat di sini, ini udah jalan selama 3 menit. Jadi di bawah beban ekstrim yang kita lakuin tadi, kita masukin tadi, kita bisa melihat di sini grafik respon time-nya itu melonjak tinggi dan through outputnya sistemnya itu melambat. Nah, ini tuh terjadi karena algoritma round robin itu tetap mengirimkan request ringan ke katalog ke server yang sedang sibuk memproses checkout berat secara bergantian. Jadi mengakibatkan antrian panjang atau head of line blocking. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengujian tahap 2. Pengujian tahap 2 menggunakan algoritma dinamis yaitu last connection di mana pertama kita matikan sistem dan ubah konfigurasi Nginx-nya dulu. Di sini saya matiin dulu. Oke, udah mati. Nah, terus kita di sini eh kita ubah konfigurasi dari Nginx-nya sendiri itu dengan menambahkan di sini tuh list con. Nah, menambahkan list con di dalam blok upstream app ini. Lalu kita lakuin build ulang container. Biar dulu aja. Docker compose down. Terus kita build lagi Docker compose up min build. Oke, udah. Lalu kita jalankan kembali locusnya tadi menggunakan Python tadi. Python. Nah,
Kita buka browsernya lagi. Terus ini kita masukin lagi number of usernya 500 kayak tadi 20. Dan sini pakai tetap HTTP localhost. Dan ya di sini tinggal di jalanin aja untuk ke charts. Oke. Nah sama kayak tadi kita tunggu selama 3 menit. Oke. Nah di sini, udah kita udah 3 menit saya jalanin. Dimana kalau misalnya dilihat di sini dengan algoritma list connection, kita dapat mengamati bahwa sistem berjalan jauh lebih stabil dan responsif. Di mana Engine X secara cerdas itu mengalihkan request katalog yang ringan ke backend yang sedang memiliki koneksi aktif paling sedikit, yaitu idle, sehingga request tersebut tidak perlu mengantri di belakang request checkout yang berat. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini hasil dari percobaan saya sebelumnya. Sebelumnya itu saya udah ngelakuin percobaan di sebelumnya. Jadi yang tadi itu untuk melihat dari segi grafiknya aja, biar kelihatan untuk demonya. Jadi di sini untuk ini saya udah buat semacam tabel perbandingan buat metrik kinerja antara round robin dan list connection berdasarkan percobaan yang saya lakuin kemarin. Jadi di sini berdasarkan perbandingan dari CSV. Kemarin saya udah sempat download CSV dari kedua tahap pengujian dan di sini ini adalah perbandingannya. Jadi di sini untuk total request dan RPS, total request dan RPS-nya itu bisa kita lihat pada algoritma round robin itu sistem hanya berhasil memproses 8.311 request di mana itu dengan 46,30 RPS. Sedangkan pada list connection itu true outputnya itu melonjak dari jadi 11.527 request dengan RPS-nya itu 64,35, itu meningkat sekitar 39%. Terus ini untuk median respon time-nya sendiri, itu respon time rata-rata itu turun dari 5.400 milisekund pada round robin menjadi 4.000 milisekund pada list connection. Terus ini untuk P95 respon time-nya sendiri itu penurunan paling signifikan itu bisa kita lihat di sini itu 95% user itu mengalami waktu tunggu maksimal itu hanya 9.800 milisekund pada list connection. Jadi itu jauh lebih cepat dibandingkan round robin yang mencapai 18.000 milisekund. Jadi itu hemat hampir 45,6%. Terus ini untuk max response time sendiri itu waktu tunggu terburuknya itu berkurang dari 118 detik menjadi 81 detik aja. Nah, untuk peningkatan failure rate menjadi 2,17% pada list connection itu adalah konsekuensi wajar
karena si true output itu meningkat tajam sebesar 39% pada kontainer dengan limitnya itu 0,5 CPU. Namun secara keseluruhan, list connection itu terbukti sukses menyelamatkan platform toko kita dari bottleneck parah saat flash sale. Oke, mungkin sekian penjelasan ya dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.